Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafi Aramansyah Narani dengan NIM 2021 030111 akan mempresentasikan review dari buku saya, yaitu dengan judul Media Talk, Analisis Percakapan dan Studi Penyiaran. Baik, mari kita beralih ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu isi dari buku saya. Yang pertama yaitu menemukan media bicara. Arti dari berbicara di sini adalah kunci dari setiap genre utama keluaran media penyiaran, baik berita dan urusan terkini. Antara lain pengiklanan, dokumenter, drama, atau hiburan. Lalu berikutnya sentralisasi pembicaraan dengan siaran radio dan televisi sangat terdefinisi dengan baik. Ditunjukkan oleh kekuatan ketidakhadirannya yang terlihat selama penyimpangan dan tidak diterencanakan dalam frekuensi suara siaran. Titik awal ketertarikan pada perbincangan media terletak pada suatu fakta yang sangat sentral di sini. Aktivitas pembicaraan media adalah pusat dari seluruh perhatian di media kontemporer. Next, introduction atau pengenalan. Pengenalan dari penyiar dan penonton. Dari efek ke teks, media telah mengembangkan bentuk-bentuk wawancara tertentu dan memproses menjadikan wawancara sebagai salah satu sumber informasi utama wawancara siaran dilakukan, baik sepenuhnya melalui bentuk pembicaraan khusus di mana penyiar dan orang yang diwawancari secara normatif membatasi diri mereka pada pertukaran pertanyaan dan jawaban salah satu masalah utama yang dapat diidentifikasi dengan penelitian efek implisit. Lalu, model audiens yang diandalkan dari buku tersebut dari aspek sederhananya. Anggota audiens adalah biasanya diperlakukan sebagai obat bius budaya yang dikondisikan atau ditindaklanjuti oleh media di luar kesadaran aktif mereka sendiri. Pendekatan penggunaan dan gratifikasi yang diupayakan mengembangkan pandangan alternatif tentang halayak berbagai konsumen aktif dari keluaran media. Jauh dari situ, media massa menghasilkan efek-efek tak sadar yang berubah perilaku penonton. Demikian pendapatnya, anggota penonton dipilih secara aktif dan kritis. Baik, next yaitu penyiar dan penonton dari teks ke pembicara. Penelitian awal tentang pembicaraan siaran dalam studi media dikembangkan sebagai dari sebuah kritik terhadap keseluruhan pendekatan tekstual untuk hubungan antara keluaran media dan audiens. Misalnya, dalam serangkaian publikasi, sejarawan Mediapadi Scannell mengkritik produser konvensional analisis media. Baik, fokus mereka pada mediasi ini atau pesan antara lembaga pengkodean penyiaran dan decoding atau menerima penonton di rumah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, oleh karena itu analisis cenderung berfokus pada asumsi ideologis dan yang mendasari produk program teks atau tentang pemahaman anggota audiens saat menonton atau mendengarkan program tersebut atau bacaan. Next yaitu saya akan menjelaskan soal menganalisis media bicara. Di sini analisis percakapan atau gambaran umum analisis percakapan yaitu saya jelaskan menurut referensi yang sudah saya baca adalah pendekatan yang berhasil diterapkan pada studi bicara media sejak pertengahan 1980-an. Analisis percakapan telah memberikan kontribusi sentral pada bidang umum studi bincang-bincang siaran. Fokus mereka terutama dalam bentuk percakapan interaksional seperti yang ditemukan dalam wawancara, pembicaraan, acara, debat, telepon masuk atau sejenisnya. Next yaitu saya di sini akan membahas tentang ciri-ciri pembicaraan di radio dan televisi. Yaitu yang pertama, bincang-bincang siaran yaitu jenis wacana kelembagaan tertentu karena diarahkan pada penonton yang sengaja mendengar. Dipisahkan dari tempat produksi pembicaraan oleh ruang dan seringkali sering waktu. Baik, yang kedua yaitu pembicaraan siaran mengadopsi elemen percakapan sehari-hari sebagai bagian dari keseluruhannya. Yang ketiga yaitu bagaimanapun pembicaraan siaran berbeda dari pembicaraan biasa, percakapan biasa. Berdasarkan bentuk pengembangan wacana yang ada di antarmuka,
antara publik dan ranah pribadi. Kehidupan misalnya latar studio, tempat khotbah, produksi, dan pengaturan domestik tempat penerimanya. Lalu yang berikutnya yaitu analisis percakapan. Baik, saya di sini akan menjelaskan ke analisis percakapan. Analisis percakapan yaitu ada 5 prinsip. Satu adalah bicara adalah sarana utama untuk mencapai tindakan sosial. Lalu, bicara dan interaksi teratur. Artinya, kita dapat menemukan pola sistematis dan struktur dalam cara orang menggunakan pembicaraan untuk berinteraksi. Lalu yang ketiga yaitu pembicaraan diproduksi dalam konteks interaksi tertentu. Dan bagaimana orang berbicara sangat tinggi peka terhadap konteks itu. Lalu yang keempat yaitu pembicaraan diatur secara berurutan, yaitu dengan berfokus bagaimana orang bergiliran berbicara. Kita dapat memahami bagaimana mereka menafsirkan interaksi. Lalu yang kelima dan yang terakhir yaitu cara terbaik untuk menganalisis semacam ini adalah dengan melihat rekaman yang terjadi di alam interaksi daripada menggunakan catatan lapangan seperti dalam etnografim atau intuisi, sepertinya dalam berbagai macam linguistik. Lalu yang berikutnya yaitu agenda kritis. Di dalam buku ini ada yang menjelaskan tentang agenda kritis. Yang dimaksud dengan agenda kritis di sini yaitu analisis percakapan dan kritis analis wacana. Baik, meskipun berhasil mengembangkan dan menerapkan program metodologis yang koheren untuk analisis pembicaraan media, CA telah menjadi subjek kritik dari media peneliti khusus mengajukan apa yang dapat digambarkan sebagai agenda kritis ini. Kritik fokus pada dua masalah terkait, yaitu yang pertama ada klaim bahwa CA kurang memadai pengertian kontekstualisasi ucapan dalam rangkaian hubungan sosial yang lebih luas. Kedua yaitu analisis percakapan pada umumnya dianggap ogah membuat link antara detail mikro percakapan dalam interaksi dan tingkat makro di luar sosiologis variabel kelas, jenis kelamin, dan sebagainya. Kedua poin ini menginformasikan posisi mereka bekerja di bidang yang dikenal sebagai analisis wawancara kritis (CDA), yang mungkin adalah pendekatan yang paling banyak diadopsi untuk mempelajari pembicaraan media lain selain CA, analisis wacana kritis. Lalu yang berikutnya yaitu televisi. Saya akan membahas tentang televisi, bicara, dan partisipasi audiens dalam mendengarkan perbincangan tersebut, yaitu yang satu genre dan bentuk pembicaraan, lalu yang kedua yaitu pertanyaan dan bentuk partisipasi, lalu yang ketiga yaitu argumen retoris dan presentasi pendapat, lalu yang berikutnya yaitu ruang kontroversi. Ini dibagi menjadi dua, yaitu membingkai pembicaraan kontroversi, lalu yang kedua yaitu kerangka konfrontasi dan produksi konfrontasi, lalu yang berikutnya yaitu saya akan membahas tentang bahasa, interaksi, dan kekuatan di radio bicara. Menyaksikan dan otentifikasi pembicara. Di sini di bagian ini saya akan menjelaskan 3 jenis. Yaitu yang pertama menyaksikan dan otentifikasi pembicara. Dalam siaran radio bincang-bincang terbuka, suatu bentuk pembicaraan berita sipil diproduksi dengan sangat baik, berbeda dengan daftar berita yang diproduksi dan disiarkan oleh berita profesional organisasi. Di sini orang-orang mengungkapkan pendapat atau sudut pandang pribadi mereka tentang berita hari ini, membuat hubungan eksplisit antara topik yang layak diberitakan dan isu-isu yang terhubung atau dialami dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Ini menunjukkan kebalikan dan dari perspektif standar dalam studi media tentang hubungan antara khalayak dan berita. Lalu yang berikutnya yaitu berita sipil dan asimetri diskursif. Saya juga belum paham mengenai ini. Lalu yang berikutnya yaitu argumen asimetri dan kekuasaan. Saya bisa menyimpulkan ini talk radio, salah satu dari argumen asimetri dan kekuasaan. Yang pertama yaitu talk radio. Genre wacana media memainkan potensi yang berbeda pengertian berita dan hubungan yang berbeda antara berita dan khalayak berita daripada umum. Sekutu dipertimbangkan dalam sosiologi media. Di radio bincang-bincang, orang awam menelpon untuk membahas berbagai macam hal berita, tetapi tidak hanya berita seperti yang didemikian oleh organisasi pengumpul berita. Bicara radio menawarkan konteks di mana orang dapat mendefinisikan
didefinisikan sebagai berita peristiwa mereka muncul atau memperanggu kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Next yaitu broadcaster dan politisi wawancara berita, atau yang di sini dikenal dengan wartawan politisi on air. Ada 4 jenis, yaitu aspek-aspek pelaksanaan wawancara berita. Lalu yang kedua yaitu netralisme dan pertanyaan menantang. Lalu yang keempat yaitu kontroversi dan wawancara berita. Lalu itu yang terakhir, yang keempat, struktur keselarasan dan desain pembicaraan. Kontroversi. Lalu next, saya dapat menemukan dari buku ini, kesimpulannya yaitu analisis percakapan berfokus pada sifat pengambilan giliran dan sifat dari tindakan sosial yang dilakukan melalui ucapan dan urutan. Faktanya, ini adalah dua sisi mata uang yang sama, karena ucapan diperlakukan secara sensitif terhadap urutan konteks. Dan urutan itu sendiri dibentuk oleh belokan yang secara berurutan sensitif satu sama lain. Kami telah melihat beberapa banyak sifat spesifik. Ini tipu ini, saya telah itu dari pembicaraan siaran pada prinsipnya hubungannya dengan percakapan biasa, karakter institusionalnya dan orientasinya ke audien yang tidak sengaja dapat dilacak dalam desain individu, belokan dan urutan. Bentuk pembicaraan kelembagaan seperti pembicaraan media bisa jadi dicirikan menurut formalitas relatif atau informalitas konstitusinya sistem pengambilan giliran. Next yaitu kesimpulan yang kedua. Misalnya, dalam kasus wawancara berita, jenis tertentu struktur pertanyaan-jawaban menyediakan sarana yang berorientasi pada lembaga wawancara siaran produksi dan dipertahankan oleh peserta. Tapi juga caranya di mana wawancara dapat menjadi musuh dalam batasan-batasan jurnalistik, netralisme, dan netralisme. Dalam kasus telepon radio, sebaliknya kita telah melihat lebih banyak lagi sistem informal pertukaran giliran tetap menghasilkan fitur yang dapat diamati dari lembaga tonalitas dan orientasi kepada publik, menyiarkan sifat pembicaraan. Dalam kasus partisipasi penonton acara debat yang ada di TV, kami melihat bagaimana struktur pengambilan giliran dan desain ucapan juga dapat mengungkapkan ambivalensi dalam sifat pembicaraan siaran. Saya di sini akan memotivasi teman-teman sekalian. Saya di sini akan mengambil dari kata-kata dari Idowu Koyenikan. The mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. Yang artinya pikiran itu hanya seperti sebuah otot. Semakin Anda melakukannya, maka pikiran tersebut melakukannya atau mengasahnya, maka pikiran tersebut akan lebih kuat. Nah, ya, seperti itu kurang lebih. Terima kasih telah menonton video saya tentang referensi buku ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.